Halo Bunda, di video kali ini saya akan mereview beberapa merek baju bayi yang belum saya mention di video sebelumnya. Nah, untuk Bunda yang masih penasaran dengan beberapa merek baju bayi yang lain, bisa tonton di video sebelumnya ya Bunda. Di sini saya akan memfollow up beberapa merek yang belum ada, tapi juga ada yang saya upgrade atau saya update informasinya ya, karena merek-merek tertentu mengeluarkan produk baru yang ternyata itu kualitasnya juga ada sedikit perbedaan. Oke, mari kita mulai videonya ya Bunda. Nah, yang pertama yang banyak ditanyakan oleh ibu-ibu, oleh bunda-bunda yang lain itu adalah merek Velvet Junior. Nah, di sini saya ada contoh. Ini saya kebetulan ada beberapa baju bayi merek Velvet Junior ya. Nah, cuman saya berikan saja contohnya. Nah, untuk yang paling pertama saya beli, jadi untuk seri yang paling lama itu yang ini, yang Starry Night, warnanya kuning. Ini baju panjang ya, size-nya itu size 6-9 bulan, size M kalau nggak salah ya, size M. Nah, ini tuh saya beli di tahun 2021. Nah, ini harusnya untuk usia 6-9 bulan ya, tapi tergantung berat bayinya ya Bunda. Nah, untuk Velvet sendiri, ini sampai sekarang bayi saya usianya 18 bulan, bayi ya, masih bayi ya. Bayi saya usianya 18 bulan tuh masih muat tuh Bunda. Bukan apa-apa, karena memang anak saya tuh makannya agak susah, jadi BB-nya itu naiknya seret banget Bunda. Jadi kurang lebih ini muat sampai berat badan sekitar 10 kilo. Jadi tergantung beratnya anak ya Bunda. Nah, ini untuk Velvet sendiri bahannya bagus ya. Bahannya tuh agak tebal dibandingkan dengan yang lain. Jadinya kalau di daerah yang panas itu saya kurang rekomen pakai velvet ya, karena mungkin terlalu tebal gitu ya, tapi nggak tebal-tebal banget sih, masih bisa ditoleransi ya. Cuman kalau di daerah yang panas itu, yang banyak berkeringat, saya rekomen yang Little Palmer House itu yang lebih tipis-tipis gitu loh Bunda, supaya bayinya juga nyaman. Nah, tapi velvet ini juga bagus. Nah, ini udah dipakai kurang lebih sekitar 10 bulan lebih ya, sekitar 12, hampir 1 tahun, masih muat dan masih bagus ya. Ini memang agak berbulu, ada sedikit berbulu, tapi ini wajar dan ini masih bagus ya. Jadi untuk pakaian-pakaian bayi itu kalau keseringan dipakai atau terlalu lama itu pasti berbulu Bunda. Saya udah coba dengan selalu menyetrika dan lain sebagainya itu tetap berbulu. Saya juga nyucinya, oh iya, saya nyucinya pakai mesin cuci ya Bunda. Entah karena pakai mesin cuci, tapi kayaknya pakai tangan juga sama aja. Nah, kemudian perbedaannya velvet dengan yang lainnya adalah di bagian tangan lengannya. Kalau velvet itu lengannya pasti seperti ini. Kalau yang lain itu pakai bis yang sama seperti ini. Nah, kalau velvet pakai seperti ini. Itu saya suka ya Bunda, karena kan lembut ya. Kalau misalkan si bayi ngusap-ngusap wajahnya kan lembut gitu, nggak melukai. Karena kalau bis ini kan agak sedikit lebih kasar gitu ya Bunda, walaupun ya masih tergolong lembut. Nah, saya suka merek velvet karena itu tadi sih, dia itu tebal tapi ya nggak terlalu tebal juga. Maksudnya masih bisa ditolerir di daerah saya yang kecenderungannya panas, tapi karena saya itu pakai AC jadi nggak apa-apa kalau malam pakai velvet. Kemudian itu udah ya, ukuran, bahan, detail dan perbedaan udah. Nah, untuk ini yang size pendeknya, nah ini belum berbulu, yang kalau yang ini lebih baru dibandingkan yang Starry Night. Saya lupa motifnya seri apa. Nah, oh iya, saya sukanya velvet itu motifnya tuh lucu-lucu Bunda, warna-warni gitu. Kalau bayi pakai baju yang colorful gitu kan kayak lebih ceria gitu ya Bunda, dibandingkan baju-baju yang polos gitu. Tapi ada kalanya saya pengen anak saya kelihatan chic gitu sih dengan pakai baju-baju polos. Nah, ini untuk baju sehari-hari saya rekomen velvet sih Bunda. Nih, oke sih ya, nggak usah diragukan lagi lah velvet. Oh ya, velvet ini labelnya di luar ya Bunda. Labelnya di luar, jadi aman, nggak menggesek-gesek. Celananya juga di luar, baik yang pakaian panjang maupun pakaian lengan pendek seperti ini. Oke, ini juga size-nya harusnya size L, tapi sampai sekarang masih cukup dipakai di anak saya. Saya ada update informasi dari Fluffy. Nah, ini saya pakai Fluffy yang serinya We Bare Bears. Nah, kalau di review sebelumnya saya mention Fluffy itu kekurangannya karetnya tuh kenceng banget. Nah, kalau yang ini enggak Bunda. Yang size ini juga size besar ya, size L. Ini karetnya nyaman. Cuman untuk bagian kakinya ini agak panjang. Untuk badan sih standar ya.
Ini udah ngepas banget dipakai sama anak saya dengan berat badan 10 kilo. Nah, saya suka sih. Fluffy ini halus, lembut banget Bunda. Untuk ketebalan sih ya 11-12 sama velvet ya Bunda. Tuh, tapi dia lebih apa ya? Kayaknya tergantung motif gitu ya Bunda serinya. Untuk bahannya juga tergantung warnanya. Kalau warna putih itu cenderung lebih adem dibandingkan warna yang lainnya loh Bunda. Cuman kelemahannya kalau kita pakai warna putih, kita pakai karena kita warna putih, sedangkan anaknya udah bisa jalan, udah makan gitu ya, udah MPASI, itu rawan kotornya dan nggak hilang-hilang gitu loh Bunda. Tuh, tapi ya biar adem kadang kita perlu baju warna putih juga. Nah, Libby sih untuk informasi reviewnya masih sama seperti video yang sebelumnya ya, nggak ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini baju Libby yang size besar. Ini Libby labelnya di luar size M. Nih, motifnya lucu, colorful juga. Libby 11-12 sama velvet. Kemudian bahannya juga lebih, oh ya, kalau bahan sih dia Libby dan velvet itu biasanya lebih tebal yang velvet ya. Jadi lebih, tapi sedikit banget perbedaannya. Terus oh iya, kalau Libby yang size besar ini, beberapa seri motif saya selalu menemukan kalau karetnya ini kencang banget Bunda. Kayak yang ini juga malah lebih kencang dibandingkan yang fluffy maupun velvet. Oh iya, kalau karet pinggang itu saya prefer, paling suka yang velvet ya Bunda. Saya tunjukkan karetnya. Nah, kalau velvet itu karetnya seperti ini modelannya Bunda. Beda kan ya sama yang Libby. Ini karetnya velvet seperti ini. Nah, celananya juga celana yang panjangnya modelnya seperti ini. Jadi lebih nyaman di perut bayi gitu loh Bunda. Dibandingkan karetnya Libby, menurut saya lebih nyaman yang velvet. Ya, untuk Libby itu aja ya Bunda, kayak nggak ada perbedaan yang signifikan. Sekali lagi kalau soal kelembutan itu Libby, velvet, fluffy nggak usah diragukan lagi. Tergantung perawatan dan juga tergantung motifnya ya Bunda. Kalau soal berbulu atau enggaknya, itu sekali lagi pakaian bayi itu sebagian besar berbulu kalau lama dipakainya. Walaupun ini saya udah coba selalu setrika, saya tuh nggak pernah nggak nyetrika baju si Dede ya. Jadi setelah kering itu pasti langsung saya setrika, tapi sama aja ternyata tetap berbulu. Selanjutnya saya ada dari Naked and Free. Nah, ini yang seri polos tapi tetap ada gambarnya ya, jadi biar lucu gitu. Saya suka warnanya marun gitu. Ini size 2 untuk usia 12 sampai 18 bulan. Gambarnya lucu. Terus label mereknya di sini Naked and Free. Kemudian ini ini bahannya agak tipis tapi nggak tipis banget. Jadi ini nyaman dipakai gitu ya, nggak bikin gerah gitu. Celananya juga bahannya sama, kaos juga kayak ini. Cuman Naked and Free ini sablonannya sering mengelupas gini Bunda. Maklum ya, harganya murah, cuma sekitar 30 ribuan aja. Ini belum berbulu karena ini jarang dipakai buat tiduran, karena baju main ya, baju pendek, jadi dia lebih sedikit tergesek-gesek, jadi masih bagus. Nah, ini saya rekomen juga Naked and Free. Ini untuk baju sehari-hari karena dia itu bahannya adem. Next saya ada dari Kiki Pap. Nah, ini saya beli udah sejak si Dede belum lahir ya. Saya memang sengaja beli size besar, tapi dulu saya salah perhitungan ya. Padahal untuk size besar, usia besar itu dia udah bisa makan, bisa lari-lari, mainannya udah macam-macam. Pakai baju putih itu pasti ada noda-noda gini yang sulit dihilangkan. Jadi menurut saya kalau udah besar untuk baju yang mainan itu lebih baik yang warna dasarnya bukan putih ya Bunda, jadi nggak kelihatan banget kalau kotor. Kemudian Kiki Pop ini bahannya agak tipis, tapi juga nggak tipis banget. Tapi maksudnya nyaman gitu loh, nggak gerah dipakai gitu. Terus Kiki Pop ini labelnya juga di luar, tapi Kiki Pop ini nggak ada bagian belakang kancingnya itu halus aja, nggak ada apa ini ya namanya, nggak ada dobelanya di sebelah sini, jadinya tuh letoy gitu loh Bunda. Kalau yang fluffy juga nggak ada. Libby dan velvet itu ada. Terus Aruchi, Winteku itu ada. Nah, yang si ini malah nggak ada. Ya, terus ini kancingnya juga cuma 3. Jadinya tuh lebih suka apa itu buka-buka gitu loh Bunda, kelihatan gini. Nah, saya mungkin rekomen Kiki Pop ini untuk
bayi yang usia 0 sampai 6 bulanan gitu, karena warna dasarnya kebanyakan putih gitu, supaya lebih mudah perawatannya gitu loh bunda. Terus apalagi ya minusnya, nah ini nggak ada pinggirannya gini, jadi agak susah untuk disetrika, untuk mempresisikan si baju gitu. Terus untuk kiki pap ini size-nya besar ya bunda, jadi dia ini masih muat dipakai sama anak saya usia 18 bulan gitu, masih muat ini bajunya. Tapi ya sekali lagi, kalau muat gak muat itu tergantung berat si dedek ya. Next, saya ada dari Mui Patpat. Mui Patpat ini saya beli yang setelan panjang. Ini yang pertama, labelnya di belakang ya, jadi aman. Karet pinggangnya seperti ini, tapi ini gak kenceng banget, lebih kendor daripada yang Libi itu. Nah, untuk Mui Patpat sendiri ini tuh cuttingannya hampir mirip sama yang cotton sets ya, kalau bunda sudah lihat video saya sebelumnya. Jadi celananya tuh besar, sininya tuh besar banget, ininya juga, tapi atasannya tuh kecil, atasannya ini kecil banget. Padahal ini saya beli yang size 6-9 bulan, tapi ini udah mepet banget, mulai dari panjangnya maupun lebarnya, dan juga tangannya sini. Oh iya, ini tangannya kayak model velvet ya, ada kayak gininya, jadi nggak model bis. Terus bisnya pun lemes sih ini. Mui Patpat itu aja sih kekurangannya. Mungkin kalau yang seri yang lain atau yang model kancing depan mungkin nggak sekecil ini. Kalau yang saya punya ini kelemahannya cuma itu, di bajunya kecil tapi celananya gede banget. Untuk bahannya sendiri dia adem, dan ini karena sering saya setrika. Kalau dulu awalnya saya beli tuh kayak panas gitu loh bahannya, tapi lama kelamaan enggak sih bunda, pas udah sering dicuci, disetrika, itu lama-lama lemes juga. Selanjutnya saya ada dari Winteku. Ini juga setelan panjang, ini size besar, size L, itu 9-12 bulan kalau nggak salah. Nah, Winteku sendiri juga colorful ya, kayak modelan velvet dan juga Libi. Untuk bahannya sendiri ini 11-12 dengan mana ya, Libi ya, jadi agak tebal tapi nggak tebal banget gitu, terus halus juga. Terus nah, cuman kalau Winteku ini pinggirannya nggak pakai bis, yang sini dia dijahit aja. Nah, tapi better dibandingkan kiki pop menurut saya. Untuk Winteku nggak ada masalah sih dari size, tergantung kalau muat atau enggaknya itu tergantung di berat anak ya. Sama kalau celananya Winteku itu belakangnya biasa aja, biasanya kan ada 2 ini ya untuk tempat diapers. Kalau yang Winteku ini nggak ada, jadi kayak yang apa itu, Little Palmer House gitu ya, kayak Little Wear gitu, juga nggak ada tempat untuk diapersnya. Biasanya yang ada kayak Fluffy, Libi, Velvet itu biasanya ada Nova gitu. Untuk lengannya pinggirannya juga pakai bis ya bunda. Oke, ini dia Winteku. Kemudian saya ada dari Torio. Nah, Torio ini saya punyanya yang setelan apa ini, romper ya. Romper ini saya beli yang size 12-18 bulan. Nah, kenapa saya pilih Torio? Karena Torio ini, oh ya, untuk dalamannya ini tuh adem banget bunda, dalamannya adem jadi nggak gerah, karena kan dia masih pakai luaran juga ya. Menurut saya better pakai dalaman yang tipis gitu. Terus ini juga modelnya seperti ini, jadinya nggak, ketika lebih mudah gitu masuk kepala anak. Tapi kalau untuk size besar sih menurut saya nggak masalah ya, kalau bagian lehernya ini yang biasa aja. Kelemahannya kalau kayak gini tuh malah jadi lebar banget gitu loh, di bagian sininya itu lebar banget bunda, tapi nggak masalah sih. Nah, ini yang Torio saya suka ya bunda, ininya adem, terus ininya agak tebal, dan ini tuh lemes bunda, maksudnya nggak kaku gitu loh, jadi nyaman dipakai anak. Terus bawahnya ada kancingnya, kancing model klip, jadi mudah kalau ganti diapers. Cuman ini malah kelemahannya sering buka sendiri gitu loh bunda. Oke, selanjutnya saya ada dari Aruchi. Ini saya juga menyiapkannya sejak si dedek belum lahir, tapi memang sengaja menyiapkannya size besar. Saya cuma punya 1 produk Aruchi. Dulu waktu baru itu kayak mirip banget sama velvet gitu ya, tapi ternyata setelah dipakai sekian lama ini agak beda ya sama velvet. Nah, ini dalamnya untuk cuttingannya sendiri sama banget sama velvet, ukurannya sama, cuttingannya sama. Yang membedakan cuma di pinggiran lengannya aja. Ini kayak Libi, jadi dia pakai bis gitu.
Untuk belakang kakinya celananya juga cuttingannya mirip banget sama velvet. Ini ada tempat diapers, labelnya di luar. Yang ini juga label bajunya juga di luar, jadi aman, gak akan mengganggu si dede. Nah ini size M, harusnya ukuran untuk 6-9 bulan, tapi karena itu tadi ini masih cukup di anak saya ya, sampai BB 10 kilo itu masih cukup. Nah Aruchi ini kelemahannya adalah dia kurang stretch ya bunda. Stretchnya ini lebih kurang jika dibandingkan dengan velvet maupun Libby gitu. Terus soal berbulu, nah ini kelihatan ya berbulu ya. Ya sama aja ternyata bunda, apapun mereknya tuh kalau kelamaan dipakai, lama makainya, terus dipakai untuk klesot di kasur gitu, pasti berbulu bunda. Nah yang terakhir saya ada dari H&M. Ini saya cuman punya satu t-shirt dari H&M. Nah ini saya suka banget bunda. Ya H&M gak usah diragukan lagi ya, dia itu bahannya adem, tipis tapi nggak tipis banget, jadi ini nyaman banget dipakai. Tapi ini labelnya di dalam dan ada banyak banget, tapi ini lembut sih, nggak ganggu anak. Terus H&M ini saya sukanya dia ada kancingnya, jadi susah banget nyari kaos anak yang ada kancingnya di sini biar nggak kesusahan ketika masuk kepala gitu. Nah ini saya suka H&M karena dia itu nyaman dipakai, jadi kalau untuk bepergian siang hari kan panas gitu, nah, kalau pakai bajunya ini tuh nggak terus kegerahan banget gitu loh bunda. Ini saya beli yang size 6-9 bulan, tapi ini untuk berat 10 kilo ini masih muat bunda. Nah ini yang H&M. Nah cuman saya belum ada produk yang lain ya bunda yang saya contohkan. Nah sekian bunda beberapa merek baju bayi lanjutan yang bisa saya informasikan. Semoga informasinya bermanfaat untuk membantu bunda sekalian yang masih kebingungan mau milih baju merek apa. Nah menurut saya itu semua baju tuh kurang lebih hampir sama ya untuk baju bayi. Nggak mungkin ada yang panas banget gitu, kayaknya masih bisa atau affordable semua. Tergantung menurut saya sih motifnya sih yang penting kita suka apa enggak. Ya tentu bahan ya pasti yang utama, tapi itu tadi asalkan SNI itu kayaknya bahannya 11-12 deh. Oke, sekian informasi dari saya bunda, semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.